Ya, selamat siang para hiring partner yang terhormat, para instruktur dan juga teman-teman seperjuangan Itifek. Di sini kami mempersembahkan untuk kalian semua Materialize, sebuah web aplikasi untuk seniman dan pecinta seni agar lebih mudah untuk menjual dan membeli karya. Kami sadar bahwa di zaman sekarang ini semua serba online. Maka dari itu, kita juga ikut membantu pelaku seni untuk go online, untuk menjual karyanya agar lebih mudah diakses oleh orang banyak. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan orang-orang di balik layar yang sudah bekerja keras selama 5 hari terakhir demi terwujudnya web aplikasi ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farabi. Background saya Japanese Literature. Di sini saya bertugas sebagai front-end developer, khususnya di bagian styling, dan saya juga wiring beberapa komponen, serta saya sebagai version controller menggunakan GitHub. Perkenalkan, nama saya Andres, background saya manajemen. Di sini saya bertugas sebagai full stack developer. Di bagian backend saya mengerjakan fitur-fitur utama, dan di bagian frontend saya mengerjakan wiring MVP. Perkenalkan, nama saya Vistasya Jaya Pratama, background saya dari accounting. Di sini saya bekerja sebagai full stack developer. Untuk backend saya mengerjakan testing atau TDD, untuk frontend saya melakukan wiring, khususnya untuk fitur-fitur kecil. Perkenalkan, saya Yopi Kuryawan Prabowo. Background saya Information System. Di sini saya bertugas sebagai front-end developer. Fokus saya adalah membuat layout design dan wiring. Latar belakang dari proyek ini didasari oleh banyak seniman Indonesia yang kurang dihargai oleh negeri sendiri. Sebaliknya, seniman Indonesia justru lebih dihargai oleh negara lain. Permasalahan ini menjadi dilema bagi seniman lokal maupun nasional yang ingin memperkenalkan karyanya di Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin membuat Materialize yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi para seniman Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita saksikan demo aplikasi si Materialize. Sebelum melakukan demo, kita akan melakukan testing terlebih dahulu. Dari hasil testing yang dilakukan, angka menunjukkan persentase di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi yang kita buat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Mas Afis atas tes yang sudah dilakukan. Langsung saja kita mendemokan aplikasi kita. Ya, di sini kita dapat melihat halaman user. Nah, setelah itu kita bisa langsung login saja. Nah, setelah login, kita bisa melihat gambar-gambar yang telah diupload oleh artis. Kita bisa memesan salah satu gambar dengan mereferensikan gambar tersebut. Misalnya, kita memesan referensi dari KyoAni. Di sini kita bisa melihat jadi halaman artisnya. Nah, di halaman artis ini kita bisa melihat gambar yang telah diupload artis tersebut. Lalu di sebelah kanan atas kita bisa melihat harga dan custom option yang telah ditetapkan artis. Kita bisa order dengan referensi gambar ini. Mari kita order. Kita berikan title. Lalu kita send, maka akan diarahkan ke halaman payment. Nah, pada halaman payment, kita dapat melihat durasinya, dan kita dapat melakukan payment langsung confirm. Nah, payment yang kita gunakan adalah Mitrans. Nah, Mitrans kita yang kita pakai ini adalah Mitrans Sandbox. Jadi, untuk segala data dan input bisa kita simulasikan saja. Ya, setelah kita membayar, maka kita akan diarahkan ke halaman chat. Di halaman chat ini, kita bisa langsung melakukan chat kepada artis, misalnya. Nah, setelah ini artis akan menerima chat dari kita dan akan membalas chat dari kita. Oke, saya akan menemukannya dari sisi artis. Pertama-tama kita lihat dulu order list apa yang sudah masuk ke kita. Oh, sudah masuk ya. Nah, tapi deskripsinya nggak jelas. Kita ngechat dulu nih. Nah, kita chat. Mau seperti apa gambarnya? Kita send. Oke, mau
yang sama, tapi angle-nya dari samping. Oke, kita nego-nego dulu. Gimana kalau dari depan ya? Oke, untuk meng-accept order kita kembali ke halaman order list. Lalu kita accept, dan dia akan masuk ke active order. Nah, kita berasumsi bahwa gambarnya sudah selesai digambar. Langsung saja kita mark as done. Nah, karena kategorinya anime, kita choose anime. Lalu kita pilih gambarnya apa yang mau di-upload. Lagi-lagi ini sudah selesai digambar asumsinya. Kita tunggu sampai Firebase selesai. Oke, sudah selesai dan dikembalikan link dan muncul. Lalu kita send, submit, order has been submitted. Akan muncul di halaman kita juga. Ya, dari sisi user kita dapat melihat ketika order sudah dipesan, maka kita bisa masuk ke my profile, my order. Lalu kita bisa melihat order-order yang telah kita pesan di sini. Nah, kebetulan sudah selesai nih order yang kita pesan tadi. Mari kita langsung masuk ke halaman review untuk mendownload dan mereview order yang kita pesan tadi. Nah, setelah mereview, image akan masuk ke dalam galeri image yang sudah kita pesan. Di sini kita bisa melihat image-image sebelumnya yang pernah kita pesan. Lalu kita juga bisa meng-hide image tersebut dari publik artis. Oke, untuk melihat review, kita menuju ke halaman artis portfolio. Nah, itu ada review, kita klik saja. Oh, alhamdulillah bintang 5. Ya, seperti itulah kira-kira untuk demonya. Nah, selanjutnya kita akan ke workflow yang dibawakan oleh Mas Andres. Workflow kita dimulai dari customer. Ketika customer melakukan commission, maka akan melalui server dan mengambil data dari database mengenai commission dan data-data artis. Lalu ketika customer ingin melakukan pembayaran, maka customer akan melakukan melalui Midtrans. Ketika commission sudah berhasil diselesaikan, lalu artis akan mengupload gambar tersebut lewat server dan akan diarahkan ke Firebase. Hasil dari arah link tersebut akan dikembalikan ke customer. Sekarang saya akan menjelaskan tech stack apa saja sih yang digunakan di aplikasi ini. Untuk backend, tentunya kita menggunakan Node.js. Kemudian kita juga menggunakan Sequelize untuk inisialisasi model, Socket.io untuk cheat real-time yang ada di server, Axios untuk mendapatkan third-party API, Jest untuk melakukan testing TDD, Postgres untuk database language-nya, Firebase Storage untuk penyimpanan foto, Bcrypt dan JSON Web Token untuk keamanan, dan Midtrans sebagai payment gateway. Tech stack di sisi front-end, kita menggunakan React.js sebagai library client, Bootstrap sebagai framework styling, Axios untuk mendapatkan data API, Redux sebagai state management, Redux-Tang sebagai middleware, dan React Router sebagai navigation. Baik, kita sudah di penghujung presentasi. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian presentasi dari Materialize. Terima kasih.